Kita sudah belajar tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 itu sebesar 5,05% setahun, yang merupakan perhitungan dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi. Ada data menurut lapangan usaha, maka ada pertumbuhan sektor seperti pertanian, industri pengolahan. Juga ada data tentang komponen penggunaan atau pengeluaran, sehingga kita juga punya informasi tentang pertumbuhan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan konsumsi pemerintah, dan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto. Ada informasi lain yang juga cukup penting terkait memang erat dengan tadi pertumbuhan maupun dengan porsi, yakni mengukur sumbangan dari masing-masing komponen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi mirip dengan ketika kita belajar tentang kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi. Kan pertumbuhan ekonomi 5,05% itu dari kajian kita sebelumnya, itu antara lain disumbang oleh sektor industri pengolahan 0,95% poin. Dengan cara yang sama kita mencari tahu. Sebetulnya kalau kita belajar lebih dalam, kita bisa ngotak-ngatik sendiri juga, menghitung dari data mentahnya. Tapi kita dapat mudah ya diberi informasi oleh Badan Pusat Statistik. Nah, Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa dari pertumbuhan 5,05% sumbangan terbesar diberikan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, beri kontribusi 2,55%. Jadi separuh ya, separuh sumbangan dari rumah tangga, konsumsi rumah tangga, 2,55% poin dari 5,05. Melihat data yang lebih panjang selama 12 tahun dari 2011, rata-rata memberi kontribusi berapa? Nah, tercatat memberi kontribusi 2,30% dari pertumbuhan ekonomi. Cuma di sini nanti kita menarik ya, ternyata kontribusi konsumsi rumah tangga ini antara setelah pandemi dengan sebelum pandemi itu berbeda. Jadi tadi rata-ratanya kan sebesar 2,55. Tapi sebelum pandemi sebetulnya rata-ratanya lebih tinggi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 yang biru ini ya. Kalau kita potong tanpa pandemi, ini kontribusinya 2,79%. Jadi ini mengkonfirmasi ketika laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif melambat, melandai di 4 tahun terakhir ini terkonfirmasi. Karena ternyata dilihat dari sisi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, juga dia relatif menurun. Nah, pada saat bersamaan pembentukan modal tetap bruto yang investasi ya, yang sebetulnya itu sangat penting untuk keberlanjutan pertumbuhan lebih tinggi di masa-masa mendatang, itu tidak stabil, fluktuasi. Nah, ada saat-saat dia rendah, ada dia saat-saat tinggi. Nah, sementara pengeluaran konsumsi pemerintah kalau dilihat dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi memang relatif stabil, cuma tidak terlalu besar. Bahkan di tahun 2022 sebenarnya dia kontraksi ya. Tidak usah heran, kontraksi itu artinya secara real konsumsi pemerintah 2022 itu lebih sedikit sebenarnya dari 2021 dalam hal memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi. Apa guna data ini? Data ini kalau dikaji lebih panjang, serupa dengan atau sekurang-kurangnya mencari konfirmasi terhadap data pertumbuhan komponen pengeluaran tadi. Jadi kita mau tahu apakah ekonomi Indonesia ini ketergantungannya kepada konsumsi rumah tangga itu masih cukup besar tidak? Nah, ternyata memang masih cukup besar. Tetapi cukup besarnya meningkat atau menurun? Nah, ternyata sedikit menurun. Bisa berita baik sebenarnya itu kalau diimbangi dengan PMTB yang naik. Tapi ketika kita lihat kok PMTB-nya juga tidak menaik. Nah, berarti harus ada kajian lebih lanjut. Sayang saya tidak menyajikan di sini. Ternyata yang agak sedikit meningkat itu adalah ekspor. Nah, apakah ini positif? Ya ada positifnya, ada negatifnya. Nah, maksudnya saya memberi informasi tentang data-data seperti ini jadi titik masuk untuk melihat perkembangan ekonomi Indonesia dari sisi sumbangan komponen pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun kita masih mengakui sumbangan terbesar diberikan oleh konsumsi rumah tangga.